Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan ini, kita akan sedikit membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Tetapi sebelum masuk ke inti pembahasan, kita akan mereview kembali beberapa pengantar matematis yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik ini. Yang pertama, ada yang dikenal sebagai operator del atau kita biasa menyebutnya sebagai nabla. Nabla ini merupakan operator yang bekerja pada suatu vektor. Secara matematis, nabla kita tuliskan sebagai lambang segitiga terbalik. Namun secara persamaan kita tuliskan nabla sama dengan dodo xi ditambah dodo yj ditambah dodo zk, di mana dodo x, dodo y, dan dodo z merupakan operator turunan parsial atau turunan sebagian terhadap variabel x, y, ataupun z. Sedangkan I topi, J topi, dan K topi merupakan vektor satuan yang berkaitan untuk masing-masing sumbu, di mana untuk sumbu X itu vektor satuannya adalah I topi, untuk sumbu Y vektor satuannya adalah J topi, dan untuk sumbu Z vektor satuannya adalah K topi. Tetapi perlu diketahui, bentuk nabla ini hanya berlaku untuk koordinat kartesian. Adapun untuk jenis-jenis koordinat yang lain, yakni seperti koordinat bola dan koordinat silinder, memiliki bentuk operator nabla yang berbeda. Selanjutnya, dengan menggunakan operator nabla ini dikenal adanya operasi divergensi. Jadi divergensi merupakan seberapa banyak vektor yang menyebar pada suatu titik di medan vektor. Secara matematis dituliskan nabla dot A sama dengan dodo xi ditambah dodo yj ditambah dodo zk didotkan dengan axi tambah ayj ditambah dengan azk, di mana yang kita ketahui ax, ay, dan az merupakan komponen dari vektor A untuk sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Perlu diketahui pada operator dot ini atau perkalian titik, suku yang bernilai hanyalah suku yang dikaitkan dengan vektor yang sama, yakni I dot I, J dot J, dan K dot K. Tetapi apabila vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan yang berbeda seperti J dan K, maka akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Oleh karena itu, saya berikan satu buah contoh supaya lebih mudah dipahami. Misalkan ada suatu vektor A yang nilainya 3xyi ditambah 2xy kuadrat J ditambah 3zyx pangkat 3k. Maka kita akan mencari berapa nilai divergensi dari vektor A tersebut. Hal yang pertama yang kita ketahui bahwa kita bisa melihat nilai komponen AX-nya adalah 3XY, AY-nya itu 2XY kuadrat, dan AZ-nya itu adalah 3ZYX pangkat 3. Maka dengan menggunakan persamaan divergensi tersebut, kita akan peroleh nilai divergensi dari vektor A adalah 3Y ditambah 4XY ditambah 3YX pangkat 3. Kenapa? Misalnya kita lihat, kita kalikan dulu suku yang ini dengan suku yang ini. Maka akan bernilai ya. Kenapa? Karena I dot dengan I. Maka tinggal kita turunkan saja fungsi 3xy ini terhadap variabel x-nya. Tetapi variabel yang lainnya tetap. Sehingga yang tersisa cuma 3y. Adapun untuk suku yang kedua, maka kita kalikan 2xy kuadrat ya, variabel ini J topi dengan J topi, maka dia akan bernilai. Berarti kita cukup menurunkan fungsi ini 2xy kuadrat terhadap Y. Sedangkan variabel yang lainnya tetap, maka akan diperoleh 4xy. Begitupun dengan suku yang terakhir untuk vektor satuan K topi. Selanjutnya, pada nabla juga ada dikenal sebagai operasi curl. Operasi curl atau perkalian cross product ini pada vektor menyatakan seberapa banyak atau seberapa besar vektor
merotasi atau mengelilingi suatu titik dalam suatu medan vektor. Secara matematis dituliskan sebagai persamaan berikut. Kemudian untuk lebih sederhana, jika kita ingin mencari nilai dari kural dari suatu vektor A, maka kita dapat menggunakan pendekatan matriks ya. Jadi cukup bentuk ini kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, kemudian kita cari determinannya. Nah, nilai determinan inilah merupakan nilai dari kural dari suatu vektor A. Adapun untuk mencari determinannya dari matriks ini bisa kalian gunakan persamaan sebagai berikut. Jadi tugas kita hanya mencari komponen AZ-nya, AX-nya, dan AY-nya. Lalu kita turunkan secara parsial tergantung terhadap variabel yang diinginkan, terhadap YK, ZK, ataupun terhadap X. Sebagai contoh, saya gunakan kembali vektor yang sebelumnya, maka dengan menggunakan persamaan kural di atas, kita akan peroleh nilai kural dari vektor A ini adalah sebagai berikut. Jadi terlihat jelas di sini, apabila kita melakukan operasi vektor secara divergensi, maka kita akan memperoleh suatu besaran skalar. Tetapi apabila kita melakukan operasi secara kural, maka kita akan memperoleh besaran vektor. Selanjutnya, ini merupakan beberapa aturan-aturan dalam melakukan operasi menggunakan nabla yang sangat berguna nantinya untuk membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Sekarang kita masuk ke persamaan Maxwell. Jadi di sini Maxwell membagi 4 buah persamaan yang berkaitan dengan fenomena kelistrikan dan kemagnetan. Untuk bagian pertama, ada kita kenal sebagai hukum Gauss, yakni divergensi dari suatu medan listrik E sama dengan rho dibagi dengan epsilon 0. Persamaan Maxwell yang kedua adalah divergensi dari suatu medan magnetik B, maka nilainya pasti akan selalu sama dengan 0. Kemudian persamaan Maxwell yang ketiga yang akrab kita kenal sebagai hukum Faraday, yakni kural dari suatu medan listrik E, nilainya akan sama dengan negatif turunan parsial suatu vektor B, medan magnetik B terhadap waktu. Kemudian ada hukum Ampere terkoreksi. Nabla cross B sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 do E do T. Oke. Kenapa dikatakan hukum Ampere terkoreksi? Karena Maxwell mengetahui bahwa persamaan Ampere tersebut tidak cocok pada kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu, diberikanlah suatu variabel yang bertujuan untuk mengoreksi persamaan tersebut. Nah, persamaan variabel inilah yang dikatakan sebagai variabel terkoreksi yang dilakukan oleh Maxwell. Sebagai bahan acuan, ya, maka kita batasi bagaimana gelombang elektromagnetik pada ruang yang vakum. Nah, pada ruang yang vakum berarti tidak ada muatan dan listrik di sana, maka otomatis hukum Gauss-nya dan hukum Ampere terkoreksinya akan mengalami perubahan, ya. Maka diperoleh divergensi dari suatu medan listrik E akan hasilnya sama dengan 0, dan untuk hukum Ampere terkoreksi hanya akan menyisakan variabel yang ini saja. Sekarang, bagaimana persamaan medan E dan B pada suatu gelombang elektromagnetik? Kita tinjau identitas perkalian nabla berikut. Oke. Oleh itu, dengan menggunakan keempat persamaan Maxwell pada kondisi vakum, maka kita dapat menuliskan nabla cross minus do B do T, di mana yang kita ketahui bahwa nilai dari nabla cross E sama dengan minus do B do T yang kita peroleh dari persamaan Maxwell yang ketiga. Kemudian, pada hukum Gauss, pada kondisi vakum, kita ketahui bahwa divergensi dari suatu medan listrik E itu nilainya akan sama dengan 0. Maka otomatis suku yang tersisa hanyalah suku yang ini ya, minus nabla kuadrat E. Nah, nabla kuadrat ini biasa disebut sebagai Laplacian. Kita lanjutkan. Di sini saya lakukan penyederhanaan matematis, berarti operator nablanya saya kalikan ke dalam.
maka akan terjadilah persamaan sebagai berikut. Mengingat bahwa nabla cross B itu tak lain merupakan mu0 dikali epsilon 0 do E do T, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Alhasil akan diperoleh persamaan sederhana mengenai persamaan untuk medan listrik E. Bagaimana untuk medan magnet B-nya? Dengan cara yang sama pula, maka kita akan memperoleh hasil yang mirip dengan medan E. Oleh karena itu, kita memiliki dua buah persamaan yang berkaitan untuk medan listrik E dan medan magnetik B. Jika dilihat, kedua persamaan ini bentuknya sangat mirip dengan persamaan gelombang. Oleh karena itu, kita bisa melakukan penyamaan variabel. Terlihat bahwa suku seper V pangkat 2 ini nilainya akan sama dengan suku mu0 dikali dengan epsilon 0. Oleh karena itu, ditemukanlah besar kecepatan gelombang medan listrik E dan medan magnetik B adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, yang mana kita ketahui bahwa nilai ini adalah kecepatan cahaya. Nah, bagaimana persamaan gelombangnya? Kita lihat, misalnya kita memiliki suatu bidang-bidang yang memotong sumbu Z. Oke. Nah, kita tuliskan suatu gelombang E sebagai fungsi posisi Z dan waktu adalah E0 eksponen I KZ kurang omega T dalam arah I topi. Persamaan inilah yang dikatakan sebagai persamaan gelombang bidang. Kenapa? Karena persamaan gelombang ini hanya bergantung pada sumbu Z-nya saja, tetapi tidak bergantung dengan variabel pada sumbu Y dan pada sumbu X. Dilihat dari persamaan ini bahwa gelombang E ini merambat pada arah sumbu Z. Oke, bergerak ke arah kanan pada arah sumbu Z, tetapi dengan arah getar pada arah I topi, berarti arah ke atas ya. Maka bisa divisualisasikan arah gelombang medan listrik E itu adalah seperti berikut. Jadi dia itu kayak gelombang sinusoidal. Oke, tetapi besar amplitudonya E0-nya itu adalah mengarah ke atas, yakni ke arah I topi. Selanjutnya kita akan mengambil bagian realnya saja, berarti E sama dengan E0 cos KZ kurang omega T I. Tetapi pertanyaannya, apakah persamaan gelombang ini sesuai dengan persamaan gelombang yang kita inginkan? Oleh karena itu, kita harus melakukan verifikasi. Caranya, apabila persamaan gelombang E ini berkesesuaian dengan persamaan gelombang ini, dalam artian ruas kirinya harus sama dengan ruas kanannya, maka persamaan gelombang ini valid untuk menjelaskan gelombang medan listrik pada gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, kita akan mencobanya. Nah, langkah pertama adalah kita melakukan turunan kedua medan persamaan gelombang ini terhadap waktu, maka akan diperoleh persamaan di ruas kiri tersebut. Kemudian kita juga turunkan dua kali persamaan gelombang E ini terhadap variabel sumbu Z-nya. Maka kita akan peroleh hasil pada persamaan di ruas kanan. Selanjutnya, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Karena kita ketahui bahwa omega kuadrat dibagi K kuadrat sama dengan V kuadrat, maka bisa kita tuliskan V itu tak lain sama dengan seper akar K dibagi dengan omega, yang mana kita ketahui nilai V-nya itu adalah seperakar mu0 dikali dengan epsilon 0, yang tak lain merupakan kecepatan cahaya. Karena persamaan gelombang E ini sesuai, maka dapat kita katakan persamaan gelombang medan listrik E ini valid dan bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena gelombang elektromagnetik pada bagian medan listriknya.
Bagaimana untuk medan magnetik B-nya? Oleh karena itu, kita bisa menjawabnya dengan menggunakan beberapa persamaan Maxwell yang telah kita dapatkan sebelumnya. Jadi, dengan menggunakan persamaan ini, nabla cos E sama dengan minus do B do T. Kemudian, kita bisa melihat bahwa pada persamaan gelombang ini, komponen yang ada hanyalah komponen pada sumbu X, tetapi pada arah Y-nya dan arah Z-nya dia tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, yang bernilai hanyalah komponen EX-nya saja. Oleh karena itu, dengan mencari determinannya, maka akan kita peroleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, kita lakukan operasi terhadap variabel ini. Pertama, kita lakukan turunan parsial persamaan ini, terhadap sumbu Z, maka akan kita peroleh persamaan seperti ini. Tetapi apabila kita turunkan parsial terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Kenapa? Karena bisa kita lihat pada persamaan gelombang ini tidak ada variabel Y, yang ada hanyalah variabel Z. Oleh karena itu, nilai ini haruslah sama dengan minus do B do T. Sampai di sini, kita bisa mencari persamaan gelombang untuk medan magnetik B, yakni dengan cara melakukan teknik integrasi. Dengan mengintegrasikan persamaan ini terhadap waktu, maka kita perolehlah persamaan medan magnetik B-nya adalah K dibagi omega dikali epsilon 0 cos KZ dikurang omega T dalam arah J. Atau bisa saya tuliskan B sama dengan E0 dibagi dengan C dikali kosinus KZ kurang omega T dalam arah J topi. Ya, vektor satuan J topi berarti arahnya itu arah sumbu Y. Oke. Nah, terlihat di sini bahwa E0 cos KZ kurang omega T J topi bentuknya hampir mirip dengan bentuk persamaan yang ini. Yang membedakan hanyalah vektor satuannya saja. Oleh karena itu, agar diperoleh nilai yang seperti ini, maka kita bisa melakukan manipulasi dengan cara mengalihkan persamaan gelombang ini dengan vektor satuan K. Maka akan diperoleh B sama dengan 1/C K topi dikros dengan E. Ya, jadi kita lihat bahwa apabila kita mengcrosskan K topi dikros dengan I topi, maka akan menghasilkan vektor satuan J topi. Oleh karena itu, kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk seperti ini untuk persamaan gelombang medan magnetik B. Di sisi lain, persamaan ini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk B sama dengan B0 cos KZ kurang omega T, di mana didapatkan hubungan bahwa nilai E0 per C hasilnya sama dengan B0. Atau bisa saya tuliskan E0 sama dengan C dikali dengan B0. Nah, jadi ini merupakan gambaran atau visualisasi dari kedua buah gelombang magnetik B dan medan listrik E. Terlihat bahwa berdasarkan persamaan ini kita ketahui B dan E haruslah tegak lurus satu sama lain, yakni dia membentuk sudut sebesar 90 derajat satu dengan yang lainnya. Adapun untuk medan listrik E ini, dia itu bergerak ke arah sumbu Z. Ya, tetapi asal getarnya, arah getarnya itu adalah ke arah sumbu I. Berarti dia mengarah ke atas kemudian ke bawah. Berulang terus sambil berjalan ke arah sumbu Z. Sedangkan untuk medan magnetik B dengan amplitudo sebesar E0 dibagi dengan C memiliki arah getar ya ke arah sumbu Y. Kenapa? Karena vektor satuan ini adalah vektor satuan
J topi. Berarti medan magnetik B ini memiliki arah getar ke arah sumbu Y ya. Jadi dia bergerak ke arah sumbu Y, bolak-balik, tetapi dia berjalan ke arah sumbu Z. Oke. Saya rasa cukup sedikit informasi mengenai gelombang elektromagnetik. Berdasarkan pertemuan hari ini, kita sama-sama mengetahui bahwa terdapat 4 buah persamaan Maxwell. Kemudian berdasarkan persamaan Maxwell tersebut itu pula, kita juga berhasil menentukan berapa besar dari kecepatan gelombang elektromagnetik. Selain itu, kita juga berhasil memvisualisasikan bagaimana bentuk gelombang dari suatu gelombang elektromagnetik. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.